Dan pemirsa, untuk menakar bagaimana peluang dari sejumlah calon yang digadang-gadangkan termasuk juga Ganjar Pranowo di sana dan juga Puan Maharani yang baru saja dideklarasikan oleh kelompok masyarakat, kita langsung akan berbincang dengan pakar politik. Ada Kang Hanta Yuda. Apakah kira-kira apa yang dilakukan oleh pendukung Puan mendeklarasikan Puan ini bisa dikatakan semacam fait accompli begitu? Ya, memang di tubuh PDI Perjuangan santer ada dua calon presiden. Sebenarnya banyak nama yang disebutkan, tetapi ada dua sebenarnya secara faktanya, secara analisa data juga dan seterusnya, yaitu nama Mbak Puan Maharani sendiri. Karena dalam struktur kekuasaan PDI Perjuangan, Mbak Puan ini kan selain putri mahkota di PDI Perjuangan, juga orang terkuat di PDIP setelah Ibu Megawati Soekarno Putri tentunya, dan juga sebagai ketua DPR saat ini. Yang kedua ada nama Ganjar Pranowo yang saat ini bisa dikatakan adalah salah satu calon presiden kuat. Sudah masuk calon presiden kuat, kalau berdasarkan ada data survei, ada 3 nama yang sekarang relatif bisa dikelompokkan kategorisasi kelompok calon presiden kuat. Ya, indikator yang paling sederhana yaitu yang perolehan suara elektabilitasnya yang cenderung 2 digit dan stabil, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Nah, ini yang saya kira menarik untuk dicermati dinamika di internal PDI Perjuangan ini. Baik, semua sudah mendeklarasikan, kemarin Anies Baswedan, sebelumnya Ganjar, hari ini Mbak Puan Maharani. Nah, ini dengan majunya dua figur ini saya kira menjadi tantangan, komplikasi politik yang dialami oleh Ganjar Pranowo. Kalau kita petakan sebelum ke Mbak Puan ya, Tisa, tiga ada kecenderungan ya, kalau saya lihat adu kuat Ganjar Puan ini secara elektabilitas tentu terkonfirmasi data survei ada kecenderungan Ganjar jauh lebih kuat termasuk daripada Puan, tapi dari struktur internal. Ya, kalau survei terbaru boleh. Kami Poltering Indonesia belum merilis survei, tapi kami sudah selesai melakukan survei, baru selesai. Saya kira memang ada 3 yang terkonfirmasi, 3 calon presiden itu yang terkuat. Nah, Ganjar trennya naik, sementara Prabowo kalau dibandingkan dengan perolehan dia di 2019 tentu trennya cenderung turun, dan Anies Baswedan cenderung stagnan. Kemarin di Kabar Petang saya menyampaikan beberapa analisa kenapa Anies cenderung stagnan dan kenapa Ganjar naik, itu paling penting. Nah, kenapa Ganjar naik itu? Menurut saya karena Ganjar diuntungkan karena beberapa faktor. Karena Ganjar pada posisi mayoritas politik elektoral kita, misalnya Jawa secara geografis maupun Jawa secara etnisitas, kemudian Islam sebagai mayoritas juga, kemudian juga secara ormas ada NU dan seterusnya. Satu, Ganjar ini kenapa naik? Saya lihat memang dia memiliki keuntungan, lawan politik yang kuat itu Prabowo dan Anies Baswedan itu berada pada irisan geografis basis ceruk yang relatif sama. Dulu kita ingat 2019 dari Jawa Barat ke Barat provinsi hingga ke Aceh itu basisnya Prabowo. Sekarang terbelah. Sebagian besar di provinsi itu pendukung Prabowo dan sekarang ke Anies. Sementara dari Jawa Tengah sampai ke Papua yang mayoritas ke arah timur itu ke pendukung Jokowi, cenderung ke melanggeng sendiri adalah Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sehingga dia diuntungkan dengan pembelahan itu. Yang kedua, secara singkat, secara etnis Jawa dari data survei juga itu mayoritas adalah ke Ganjar Pranowo. Diuntungkan karena ternyata Prabowo maupun Anies Baswedan dikesankan dalam persepsi pemilih itu tidak lebih Jawa daripada Ganjar. Kalau Ganjar kelihatan sangat Jawa, bahkan menggunakan simbol-simbol Jawa. Sedikit lagi yang ketiga adalah dari sisi mayoritas Islam, kelompok Islamis. Kita tahu komplikasi atau ada hal yang strategi yang perlu direvisi oleh Anies Baswedan. Dia cenderung bermain di kanan. Islamis, kelompok yang ceruknya tidak terlalu banyak. Beda mau maju gubernur Jakarta dengan maju Presiden Republik Indonesia. Kalau presiden itu banyak di tengah. Nah, ini yang menguntungkan Ganjar juga. Kalau Anies tidak bergeser ke tengah, maka pemilih yang spektrum tanda petik kiri itu sudah mayoritas pendukung Jokowi ke Ganjar. Yang tengah ini akan diraup terus Ganjar, kecenderungan Ganjar akan naik semakin kuat. Yang keempat ada secara personality, data survei juga. Ganjar dipersepsikan kalau ditanya ke pemilih top of mind-nya dia adalah sederhana dan merakyat. Kalau Prabowo itu tegas dan berani, sedangkan Anies adalah cerdas dan visioner. Kalau dikonfirmasi dengan data survei mana yang paling disukai karakter personal, yang paling disukai sekarang belum bergeser, yaitu merakyat sederhana, dan itu milik Ganjar. Dan satu lagi terakhir adalah internal PDIP soal celeng, mohon maaf tanda kutip ya, diksi itu juga relatif menguntungkan Ganjar. Itulah faktor-faktor yang membuat elektabilitas Ganjar relatif meningkat, saya kira. Memilih apakah akan pilih Puan Maharani atau meninggalkan Ganjar atau memilih Ganjar, tapi ya kalau ditinggalkan Ganjarnya banyak yang mau minang, orang elektabilitasnya cukup tinggi. Ya, ini akan menjadi dilema bagi PDI Perjuangan, termasuk pada Ganjar.
Ini ya akan menjadi peluang posisi Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah yang menjadi basis suara terkuatnya kemudian Jawa Timur berdasarkan data survei, dan Ganjar sebagai kader PDIP itu menjadi titik kekuatan Ganjar tapi juga menjadi titik ancaman kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Misalnya ini soal basis dukungan. Kalau kita buka data survei ya bisa dibandingkan nanti Mas Burhan atau lembaga lainnya, basis utama Ganjar ada di Jawa Tengah, kemudian ada Jawa Timur, yang saya bilang tadi secara sosiologis maupun geografis. Kita tahu di tempat itu juga adalah kandang banteng, basis utama PDI Perjuangan. Jadi kalau ternyata PDIP akhirnya mengusung Ganjar, maka ini akan ada simbiosis politik mutualis yang saling menguntungkan. Ganjar akan melejit semakin kuat, terkristalisasi pendukung PDIP ke Ganjar, sementara PDIP pun akan dapat kotel efek yang efektif semakin besar, semakin kuat. Tapi kalau kedua-duanya terpisah pun sebaliknya, yang dirugikan Ganjar itu akan tergerus. Pemilih yang militan kepada PDI Perjuangan itu akan terpecah, terpolarisasi ke banyak calon yang lain. Begitu juga PDIP juga akan melorot. Itu komplikasinya kalau mereka berpisah. Yang kedua, dari sisi tiket tadi ya saya ingin melanjutkan, soal tiket ini juga penting. Betul, beda. Dulu kita tahu di 2024 yang lalu, Mbak Puan juga digadang-gadang santer disebut berpasangan dengan Prabowo. Beda dengan yang dulu, sekarang lebih siap, lebih tegas, lebih lugas. Kita lihat baliho Mbak Puan itu banyak sekali, satu sisi. Yang kedua, Mbak Puan juga kita tahu secara karir politiknya sudah mentok ini. Sudah Menko, kemudian sekarang Ketua DPR, lalu apalagi kalau bukan Presiden dan Wakil Presiden yang diincar. Kalau kemudian nggak diambil tiket ini, maka karir politik Mbak Puan Maharani juga akan habis, dan sekaligus ini akan mengancam posisi Mbak Puan juga dalam logika ini ya, dalam konteks untuk mengambil posisi tiket ini. Dan kita tahu Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa dalam struktur kekuasaan PDI Perjuangan. Nah, dilema inilah yang akan dihadapi juga, tiketnya akan ke siapa juga akan bergantung pada dinamika di ujungnya. Satu lagi, jika solusinya akhirnya misalnya Ibu Mega atau PDI Perjuangan memutuskan memasangkan dua pasangan ini, juga bukan pasangan ideal. Karena dua-duanya basisnya sama, ceruknya sama, irisan hampir sama, justru bisa berpotensi menggerus Ganjar, dan Ganjar bisa kalah misalnya berhadapan dengan Anies Baswedan kalau berpasangan. Satu lagi, kalau misalnya PDI Perjuangan akhirnya mengusung Ganjar, kita tahu berpotensi besar misalnya menang lalu Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini dilema bagi PDI Perjuangan. Di saat yang sama Ibu Mega kerap mengatakan perlu regenerasi kepemimpinan di internal PDI Perjuangan, maka kalau Ganjar jadi Presiden, sangat mungkin potensinya PDI Perjuangan ke depan jatuh di tangan Ganjar, maka terah Bung Karno, katakanlah Mbak Puan sebagai putri mahkota utama yang akan meneruskan, itu terancam, tidak bisa mengendalikan lagi sebagai pemilik saham politik mayoritas dari PDI Perjuangan. Jadi ini dilema bagi PDIP akan diambil kemana, dan Mas Ganjar juga harus berhati-hati dalam menghadapi dinamika internal ini. Kalau dia bisa manfaatkan ini sebagai faedah politik, maka akan semakin melejit. Tapi kalau tidak berhati-hati, juga bisa sebaliknya. Mas Ganjar bersama PDIP itu paling bagus Mas Ganjar, atau tentang kedua Mas Ganjar maju tanpa PDIP. Juga ini harus hati-hati. Yang paling harus dihindari kalau Mas Ganjar gagal maju. Kalau kemudian partai-partai terkonsolidasi, dikendalikan, kemudian ada kesepakatan poros koalisi bersama PDIP, lalu tidak mengusung Ganjar Pranowo.